Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Julian Alpanazon dengan NPM 1052544 dan rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dendri Saputra dengan NPM 1052535. Kami dari program studi D4 Teknik Elektronika dengan mata kuliah fisika. Pada kesempatan kali ini, kami berdua ingin membahas tentang listrik statis. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi nih sama listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Jadi, listrik statis itu adalah muatan listrik yang tidak mengalir pada suatu benda. Nah, muatan listrik ini terjadi karena adanya proses perpindahan elektron ke benda lainnya akibat gaya gesek, induksi, dan konduksi. Nah, teman-teman kan sudah dijelasin tadi apa sih pengertian dari listrik statis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari atom. Jadi atom adalah partikel terkecil dari zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, tadi kan sudah dijelasin tuh sama rekan saya pengertian dari listrik statis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari atom. Jadi, atom adalah bagian terkecil dari zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, jadi ada susunan partikel zat padat berapa? Nah, ketika kita pecahkan, terus kita bagi lagi bagian yang terkecil. Nah, bagian terkecil ini itu jadi satu partikel kertas yang kita sebut atom. Nah, di dalam atom ini ada neutron dan proton sebagai inti atom, sedangkan elektron ini yang mengelilingi si inti atom. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori atom. Jadi atom itu terdiri dari partikel-partikel. Yang pertama ada partikel proton, kedua ada neutron, dan yang ketiga ada elektron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan untuk elektron bermuatan negatif. Atom itu terdiri dari inti atom dan partikel yang mengelilinginya. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, sedangkan partikel yang mengelilinginya adalah elektron. Nah, untuk elektron itu energinya akan semakin tinggi jika dia semakin dekat dengan inti atom, dan sebaliknya jika elektron semakin jauh dari inti atom maka energi dari elektron akan semakin rendah. Atom akan dikatakan netral jika jumlah proton dan elektron sama, dan atom akan dikatakan bermuatan positif jika dia kekurangan elektron, sedangkan jika kelebihan elektron akan dikatakan bermuatan negatif. Nah, di sini ada model atom. Yang pertama ada atom hidrogen, yang kedua itu ada atom helium, dan yang ketiga ada atom litium. Sebenarnya dari ketiga model atom ini memiliki hampir sedikit perbedaannya. Cuman dari ketiga model atom ini memiliki perbedaan di jumlah neutron dan proton. Jumlah neutron dan proton itu disumberkan dari nomor atom hidrogen, helium, dan litium. Yang di nomor atom hidrogen itu ada satu nomor atom, dan yang di helium ada dua nomor atom, dan yang di atom litium ada 3 nomor atom. Next. Nah, di muatan listrik pada atom, ketika dua senyawa Na dan fluorida ini kita satukan, nah di sini kan bisa kita lihat di natrium sendiri itu kehilangan elektron, maka si natrium ini kekurangan elektron, sehingga si natrium ini berubah menjadi muatan positif karena natrium kekurangan elektron. Sedangkan untuk di klorida dia menerima elektron, jadi klorida akan kelebihan elektron. Nah, jika kelebihan kita bisa menyebut muatan ini sebagai muatan negatif. Oke, boleh next.
Nah, pada percobaan di PPT ini, ketika kita memiliki dua benda yaitu penggaris plastik dan kain wol, ketika kita geserkan nih, nah terdapat perubahan dan perpindahan elektron dari si kain wol ini ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik ini berubah menjadi muatan negatif karena elektron yang berada pada kain wol ini berpindah ke penggaris plastik. Next. Selanjutnya, ini akan berbeda jika diterapkan pada kaca dan kain sutra. Jika kain sutra dan kaca digosokkan, maka elektron dalam kaca akan berpindah ke kain sutra. Ini menyebabkan muatan kaca menjadi positif. Oke, boleh next. Nah, pada percobaan ini kita akan membuktikan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Di sini kami akan menunjukkan bagaimana listrik statis bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kita memerlukan penggaris dan rambut. Di sini kita akan menggosokkan penggaris ke rambut secukupnya. Lalu kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas kecil yang sudah kita siapkan tadi. Lihat nih. Maka potongan-potongan kecil kertas akan menempel ke penggaris. Baik, dari peristiwa tersebut, ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut, nah itu elektron yang berasal dari rambut ini berpindah ke penggaris, sehingga penggaris ini akan menarik benda-benda kecil seperti kertas ini. Baik, mungkin cukup penjelasan dari kami. Bella kami tutup. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan pantun. Daun salam daun berkatu. Wassalamualaikum warahmatullahi